Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Politik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, gerombolan para pembenci yang selama ini nyinyir dan sibuk menebar hoax dan fitnah terkait ijazah Bapak Joko Widodo dengan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu, kini mulai panik dan ketakutan. Seorang Hosinuddin, si Tompel Hosinuddin yang kita kenal sebagai ex-HTI, pengacara HTI ini mulai panik, mulai ketakutan, dan bahkan kembali memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Pak Jokowi mulai mengancam rakyatnya, mulai menakut-nakuti rakyatnya, mulai membuat gaduh, padahal pada dasarnya dialah yang selama ini membuat gaduh. Apa salahnya ketika Pak Jokowi melaporkan tuduhan ataupun fitnah yang kalian lontarkan? Dan juga si Tompel Hosinuddin mengatakan bahwa Pak Jokowi mulai menakut-nakuti rakyatnya dengan adanya Hercules ke Solo, ke kediaman Bapak Joko Widodo, padahal Hercules datang ini hanya untuk berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi, bertemu dengan Pak Jokowi. Akan tetapi ditanya oleh wartawan jasa palsu, justru Hercules menyatakan bahwa otak mereka lah yang palsu, kepala mereka lah yang palsu. Waduh, otak Hosinuddin ini yang sebenarnya palsu. Dan juga kali ini Mbah Amin Rais itu mode kalem, menyampaikan dan bahkan memuji-muji Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi memang orang yang sangat luar biasa hebat. Dan di akhir video ada statement yang kemudian disampaikan oleh juru bicara PDIP, yakni Guntur Romli, yang kemudian meminta agar ijazah asli Pak Jokowi diperlihatkan. Padahal kita ketahui bersama di masa lalu si Guntur Romli inilah yang kemudian jor-joran berada di barisan depan untuk kemudian melakukan pembelaan terkait fitnah yang dilontarkan oleh barisan pembenci terkait ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Ini kalau saya lihat itu Jokowi sudah main kasar, mengancam rakyat. Nah, ini coba elaborasi gimana? Ya, mengancam rakyat secara hukum melalui kuasa hukumnya. Yang kedua, mengancam rakyat secara fisik melalui adanya Hercules gitu loh. Apa kepentingannya Hercules datang ke situ? Dia bukan kuasa hukum. Dia tidak punya wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama Jokowi. Sudah ada kuasa hukumnya. Kalau Jokowi merasa tidak aman terancam karena ada masa yang mau datang, ada aparat kepolisian. Nah, ini dia. Kenapa sekarang Hercules mengedarkan narasi ini bikin gaduh? Justru yang bikin gaduh itu Jokowi. Taruh saja ijazahnya yang asli, dikasih tahu, selesai. Kan gitu ya kan? Jadi kalau Anda mau membantu bangsa ini supaya tidak terlibat dalam pro-kontra, bahkan retak persatuan bangsa ini hanya karena gara-gara Anda, ya, maka Anda sebaiknya menolong bangsa ini, ya, untuk memecahkan itu dengan cara sesegera mungkin. Datang ke pengadilan, tunjukkan ijazah asli Anda, kemudian yaitu the case is closed, dan Anda mungkin akan dipuji, oh ternyata Pak Jokowi memang top markotop, menyangka kita kelihatannya sepertinya pelongo-pelongo, tapi ternyata hebat dia. Guntur Romli minta Jokowi tunjukkan ijazah aslinya, jangan terus mengelak. Ini Guntur Romli nih lupa kali ya, dulu pernah ngomong kayak begini. Presiden Joko Widodo kembali diserang fitnah, bukan fitnah baru, tapi fitnah lama yang dimamah biak oleh gerombolan pembenci. Istilah memamah biak fitnah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kelakuan mereka. Ibarat hewan pemamah biak yang mencerna kembali makanan setelah mereka sebelumnya sudah menelan. Artinya, fitnah yang dimamah biak itu bukan barang yang baru. Fitnah itu jelas tak masuk akal sehat sama sekali terkait fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi. Padahal dokumen Presiden Jokowi sudah diteliti dan teruji berlapis-lapis. Mulai dari pemilihan wali kota 2 kali, pemilihan gubernur di Jakarta 1 kali, dan pemilihan presiden 2 kali. Hanya orang yang kelewat bodoh yang mempertanyakannya. Presiden lu ada apa ini? 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Tapi kan realitasnya ini sudah membuat banyak pihak tidak nyaman nih. Ya, banyak dibuka saja. Sorry. Anda juga menurut saya salah. Banyak pihak yang mana? Kalau menurut saya nggak banyak pihak, hanya 1-2 pihak.
apapun, jangan jumlah. Begini, jangan jumlah, tapi apapun namanya ada yang telah mulai Iya boleh, mereka punya hak. Oke. Nggak boleh juga kita bilang mereka nggak boleh. Mereka punya hak untuk melakukan itu, gitu. Saya nggak pernah mengatakan bahwa mereka nggak punya. Boleh dong mereka mempertanyakan itu. Kemudian mereka melakukan demonstrasi dan itu hak warga negara. Itu diatur oleh undang-undang gitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini, ketika Akbar tadi bicara soal bagaimana negeri ini ya ke depan, kenapa harus bicara yang remeh-temeh seperti ini masih terus-terusan dilakukan gitu kan? Maka saya ingin mengatakan hari ini ya seperti yang Akbar bilang tadi, kalau asli kenapa? Ya, itu dia. Kalau palsu pun mau jadi apa kan gitu. Makanya saya mencoba menggiring pembicaraan kita ini kepada sesuatu yang kemudian kita bisa ambil saripatinya. Saripati. Berikut catatan saya tentang Dr. Tifa yang meminta agar rektor tidak berbicara apa-apa soal. Jangan panggil Dr. Tifa, panggil Tifa aja udah. Soal ijazah Jokowi. Demikian juga meminta dekan Fakultas Kehutanan tidak berbicara apa-apa terkait dengan ijazah Jokowi. Sebab menurutnya ketika rektor dan dekan berbicara, maka itu malah akan menimbulkan semacam pandangan yang sangat jelek terhadap UGM, karena dianggap UGM itu membuat pernyataan yang menguntungkan Joko Widodo. Padahal menurutnya, menurut Dr. Tifa, sama-sama kita adalah pencari kebenaran. Kita sama-sama aktivis. Karena itu, ia meminta rektor dan dekan UGM tidak melontarkan pernyataan yang justru menguntungkan Jokowi. Saya ingin katakan, Dr. Tifa, apa yang Anda minta kepada UGM untuk tidak bicara, itu jelas tidak bisa dibenarkan. Sebab UGM, khususnya rektor dan dekan harus berbicara karena mereka memiliki fakta dan mereka mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya bahwa Jokowi adalah orang yang pernah berkuliah dan memiliki ijazah asli. Karena itu meminta UGM dalam hal ini rektor dan dekan tidak bicara, itu sama dengan mematikan kebenaran. Dalam konteks ini, permintaan Anda itu adalah cara untuk mematikan kebenaran. Dalam konteks ini, rektor dan dekan harus berbicara karena mereka ingin menjadi bagian dari kebenaran yang diungkapkan terkait dengan kebenaran Jokowi pernah berkuliah di UGM dan punya ijazah asli. Juga ada motif politik, ini kayak kita main karambol gitu. Main karambol tembaknya ke Pak Jokowi, ntar mentalnya itu ke pemerintahan Prabowo juga. Kalau saya lihat seperti itu, ada rasa kebencian sih ya terhadap pemerintah kita ini. Kemungkinannya kalau saya, mohon maaf kalau saya salah, ini kan di belakang ini banyak ini simpatisan-simpatisan HTI ini kalau saya lihat. Wow, simpatisan HTI. Dan Ahmad Hasanuddin salah satunya. Narasi-narasi kebencian ini sangat mengganggu kewarasan sosial kita ini gitu. Karena kerangka berpikir mereka itu adalah kebencian, bukan pembuktian gitu. Betul. Kan dasarnya kebencian. Sudah dibuktikan semua kok. Dari pengadilan 3 kali pengadilan pun sudah mengatakan ini bagaimana ini tidak terbukti gitu. Bahwa ijazah beliau palsu. Kalau kemarin tidak diberikan kepada tim pembela umat dan aktivitas, saya juga meragukan itu tim pembela umat mana yang dia bela gitu kan. Jadi kalau itu tidak diperlihatkan, itu haknya Pak Jokowi gitu loh. Tapi menurut saya sasaran tembak ini kembali lagi ya bagaimana mengganggu kinerja pemerintah Prabowo nih kalau saya lihat. Ya kalau saya pendapat ya itu menurut saya udah melanggar HAM, hak asasi. Karena apa? Karena itu kan privasi. Beliau kan harus kita hormati juga. Beliau kan warga negara, sama di mata hukum. Nah mereka juga kan ya melakukan itu ke pribadinya Pak Jokowi. Menurut saya ini harus diproses hukum. Jadi peristiwa ini walaupun Pak Jokowi tidak melapor pun, ya sebenarnya aparat hukum udah harus turun tangan. Karena deliknya ini kan delik umum, bukan
bukan delik aduan. Jadi negara dalam hal ini ya polisi sebagai penjaga ketentraman masyarakat harus memproses itu tegas. Segera, tegas. Karena di sini kan udah ada satu masuk pekarang orang juga harus minta izin, ya kan pasal 551. Kemudian mengganggu privasi kenyamanan orang juga. Nah ini ya saya minta kepada para pendemo itu, Anda indikasinya udah melanggar HAM. Melanggar HAM ya. Dan saya minta kepada dalam ini polisi sebagai polisi sebagai pengaman, pengayom dan menjaga ketertiban umum dan sebagai penegak hukum harus walaupun ada aduan dan tidak ada aduan harus memproses perkara ini. Sahabat-sahabat sekalian, saya kira sangat jelas apa yang menjadi konten pada kesempatan kali ini, dan ini membuktikan bahwa barisan para pembenci hari ini mulai panik dan ketakutan, khususnya si Tompel Hosinuddin yang kemudian memutarbalikan fakta, kembali memfitnah Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi menakut-nakuti rakyatnya, mengancam rakyatnya dengan mengancam ingin melaporkan para pemfitnah Jokowi ke pihak penegak hukum, dan juga dengan hadirnya Hercules di kediaman Jokowi di Solo itu kemudian merupakan ancaman terhadap bagi para pembenci khususnya yang nyinyir soal ijazah palsu Jokowi itu untuk kemudian berhadapan dengan Hercules, padahal Hercules datang hanya untuk bertemu dan berkunjung ke kediaman Bapak Joko Widodo. Akan tetapi ketika ditanya oleh wartawan, maka Hercules mengatakan bahwa yang palsu itu adalah kepala mereka, khususnya otak si Tompel Hosinuddin ini yang palsu. Dan baru kali ini kita melihat bagaimana kalemnya seorang Mbah Amin Rais, ataukah dia sengaja ingin menjilat dan merasa panik, merasa ketakutan sehingga seolah-olah mengatakan bahwa Pak Jokowi memang luar biasa hebat. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.